Halo sahabat pelaku perjalanan, selamat datang di channel Wisnu Arimbawa. Untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru tentang perjalanan wisata yang selalu menarik, seru dan bahkan begitu menggoda untuk dinikmati, mohon segera untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga kehadiran saya dapat memperkaya wawasan sahabat dan membuat setiap perjalanan wisata dimanapun hadirkan kesan indah tak terlupakan. Because my trip is my life. Om Swastiastu. Selamat siang. Saya ada di Desa Wisata Aan di Kecamatan Banyarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kebetulan memang ingin sekali, walaupun sudah berkali-kali, tetap ingin sekali datang ke desa ini lagi untuk lebih mengenal potensi desa wisataan. Dan tentu saja yang pertama sebagai greeting dari desaan, saya selalu nih kopi pahit, kopi kampung ya, ditemani oleh lak-lak nyemumuk versi desaan. Saya ada di Secret Warung, ditemani oleh Pak Mangkudire, dia adalah pelaku desa wisata, Ketua Pokdarwis siapa ya? Ketua Pokdarwis Desa Wisataan. Selain wisata kuliner di sini apa aja ya Pak Dire ya? Ada yang bisa di-share ya kepada khalayak. Kita kan bicara ya tentang desa wisataan, tidak hanya bicara ya. Kita sebentar akan turun ke salah satu dua potensinya yang memang membuat Anda penasaran dan pasti ingin mengunjunginya. Apa ya Pak Dire ya? Iya, memang Ian itu potensinya memang tidak hanya satu Pak Dewa. Itu kalau berbicara alam, itu memang kita kaya dengan potensi alam. Ada air terjunnya, ada bukitnya. Air terjunnya itu nggak hanya satu loh Pak ya? Betul. Ada Secret Waterfall di belakang kita ya. Betul. Kemudian satu lagi apa ya Pak? Ada petapan air terjun, kemudian ada celek-celek. Celek-celek itu. Tangan tuan rumah yang sebenarnya nih Pak Mekel Wiradyan yang terima kasih loh. Saya padahal kesini cuma minta kopi loh Pak. Nah, jangan lupa di situ ada asistennya Pak Mekel semua. Ada Galang, ada Devi, ada Vina, ada Sinta. Ya, mereka dari mahasiswa KKN Universitas Triatma Mulia ya. Ya, selamat bergabung di Desa Wisataan. Terima kasih sudah berkunjung dan akan membangun Desa Wisataan ya. Pak Mekel, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Dire tentang potensi. Bisa dilanjut lagi ya Pak Dire? Tadi berbicara alam Ya. Pak Dewa, memang kita kaya dengan potensi alam. Pertama ada air terjunnya. Pak Dewa ketahui tidak hanya Secret Waterfall, ada juga petapan air terjun, kemudian ada celek, kemudian ada gebyuk. Satu desa kita punya 4 air. Gebyuk gitu yang baru saya dengar. Ya. Karena airnya besar, suaranya kayak gebyuk. Oke. Nah itu alamnya. Kemudian ada juga dari perbukitan. Kita punya bukit yang luar biasa. Dari bukit itu yang namanya Bukit Batu Kembar. Ya, kebetulan di sana ada historinya, ada sejarahnya, ada batu kembar. Kemudian dari batu itu namanya bukitnya adalah Batu Kembar. Nah, kelebihannya di sana adalah kita bisa melihat 360 derajat sekeliling kita. 360 degrees eye disebut ya, kayak terasa. Saya jadi terasa kayak di Prancis, lagi di Paris duduk nih makan malam, gitu ya. Tapi kalau di tempat lain ya. Ada Pulau Nusa Penida yang jauh kita bisa lihat. Wow. Kemudian GWK, patung GWK yang jauh juga kita bisa lihat. Ada Gunung Agungnya, kemudian Gunung Batur dan Gunung Batur. Wow. Adik-adik sudah ke sana? Ada beberapa yang Batu Kembar ya. Oke. Nah, itu dari alamnya. Kemudian dari kelebihan dari di bukit sana kita juga bisa melihat matahari terbitnya dan matahari terbenam. Amazing. Amazing. Jelas dengan lembahnya, dengan sungai yang berbatu kita bisa lihat. Kemudian tempat spiritual juga kita punya Pak Dewa. Kita punya pesiraman, airnya yang besar dan nanti kita akan bangun dengan tempat
ritual itu sendiri, kemudian dari namanya juga sudah benar pesiraman. Pesiraman untuk mesiram, untuk melukat ya. Sesuatu. Kemudian airnya itu kan kita bangun untuk dijadikan pemandian umum. Di daerah mana ya Pak Mekal pesiraman itu? Bagian utara. Bagian utara di kiri. Tetap di kanan juga. Tetap di kanan jalan. Samping Petapan. Samping Petapan. Oh, oke. Nggak jauh berarti ya. Kemudian ya tentu juga Pak Dewa ketahui bahwa alamnya juga dengan potensi pertanian yang luar biasa juga sangat bagus untuk tamu datang untuk menikmati trekking aktivitas pertanian. Nah itu dari alamnya. Terus dari budayanya, arkeologi juga kita punya. Ada peninggalan bersejarah. Ada perapen tempat membuat keris. Kita punya di sini. Tapi itu tidak dilanjutkan karena memang dari pewisik dari wasiat yang diterima dari luhur kami itu memang itu dibuat untuk membuat satu senjata, dan senjata ini dipergunakan hanya sekali saja. Setelah itu perapennya tidak dipakai lagi. Tidak dipakai. Tapi perapennya masih ada sekarang. Masih ada. It's going to be very interesting. Kemudian juga ada arkeologi tempat orang bertapa dulu. Nah, mendapatkan pewisik untuk membuat senjata ini ada tempatnya yang namanya Selo Menjemur. Selo itu adalah tempat untuk bersila. Bertapa, menjemur itu artinya berdoa, fokus beryoga tanpa mengenal hari. Menjemur biar panas, biar kena hujan. Di daerah terbuka ya. Betul. Akhirnya mendapatkan pewisik itu. Pewisik itu adalah untuk membuat keris tadi, senjata tadi. Nah, senjata ini adalah digunakan untuk mengalahkan yang dianggap orang besar, raksasa yang mengganggu kehidupan di sini pada zaman dahulu. Nah, sangat menarik storytelling dari Pak Mangkudira ya. Saya ke Pak Mekal sedikit. Apa sih maksud nama desa Aan itu, Pak? Nama desa. Kenapa sih namanya Aan gitu ya? Jangan An ya, Aan ya, bukan An ya, tapi Aan ya. Jadi sesuai dengan sejarah desa kami, jadi pada saat perjalanan Ki Gusti Agung Pasak Gegel Aan pindah dari Kerajaan Gegel di Klungkung ya. Jadi setelah pada saat tersebut terjadi pemberontakan, maka beliau Ki Agung Pasak Gegel pindah dari Kerajaan Gegel mencari beringin kembar yang sudah dilihat dari Kerajaan Gegel. Beliau memulai perjalanan dari Gegel menuju Bukit Buluh. Bukit Buluh turun ke barat menuju Akah, jadi menemukan di pinggir sungai Unda, jadi banyak akar-akaran, maka diberi nama desa Akah. Kemudian turun melanjutkan jalan ke barat, karena banyak pohon nandong diberi nama desa Manduang. Ya. Kemudian di sebelah utara Manduang di Toyo Bulan, beliau di sana kemah dulu istilahnya sebelum menemukan buat camping ya. Jadi setelah itu beliau baru melanjutkan perjalanan ke barat lagi, turun di Sungai Jinah dan melihat air suci yang seperti tadi dibilang yaitu pesiraman. Nah, dari pesiraman ini beliau melukat, membersihkan diri. Dari sana beliau melihat sinar suci di atas Bukit Batu Kembar di Pura Pucak Ukur-ukuran. Nah, dari Pura Pucak Ukur-ukuran lah di sini beliau memetakan, kemudian mengukur, melihat beringin kembar yang ada di bawahnya yang dikelilingi oleh pohon Nah, jadi dulu desa ini adalah hutan yang mana di hutan itu ada 2 beringin kembar yang sudah menurut firasat beliau akan dijadikan tempat ataupun pemonokan ataupun tempat untuk selamanya tinggal di desa ini. Beringin itu masih ada Pak Mekal sekarang? Beringin itu masih ada satu sekarang. Masih ada satu? Yaitu di Pura Pusah. Yang satu ada di Pasar Desaan dulu, di depan kantor desa. Oh ya. Oke. Kemudian dari Pura Pucak Ukuran, setelah beliau melihat beringin kembar yang ada di bawah, yang
dikelilingi oleh hutan dan dari sanalah beliau melanjutkan perjalanan turun menuju Petapan. Jadi beliau di sana bertapa dulu, beryoga untuk mencari jalan petunjuk agar bagaimana dalam perjalanan beliau itu bisa mendapatkan benar-benar apa yang beliau temukan. Jadi di sanalah beliau membangun satu pelinggi yang namanya Puro Swele sekarang. Tentu masih ada ya Pak ya? Tentu masih ada, dan lingkungan puronya diberi nama Banjar Petapan. Jadi yang sekarang dikenal dengan Petapan Pak gitu. Jadi memang itu adalah Banjar terkuno ya, jadi Banjar pertama di desaan. Dan di sana juga satu peninggalan yang sampai sekarang kita masih warisi adalah Barong Nongkennya. Di Banjar Petapan Pak. Banjar Petapan di Puro Swele karena memang Saya potong sedikit Pak. Jadi nama An itu dari pohon tadi ya. itu ya. Yang kemudian an gitu ya. Gitu ya. Jadi memang dulunya adalah hutan Pohon itu masih ada sekarang Pak? Masih ada beberapa. Di bawah sini kan ini hutan dulu. Jadi beliau pada saat pertama kali membangun pemondokan ya dari Petapan menyusuri sisi timur Sungai Jina. Ini ada namanya Tempek Katik Sai. Nah, karena pada saat merabas hutan ini beliau seling senjatanya ya bertabrakan, diberi nama Katik Sai. Kemudian di Puro Dalam Subangan itu ada Subangan sekarang, karena pada saat beliau merabas itu banyak meninggal ya tanpa sebab, jadi di Saubang. Ya, di Saubang mayat-mayatnya. Nah, baru beliau melanjutkan perjalanan di sini di Selo Menjemu. Nah, di Selo Menjemu inilah beliau bertapa, beryoga. Jadi pada saat itu Kan di sini ya Puro Selo Menjemu ya. Kalau kita trekking kita lewati ya Pak Makal ya. Jadi ada 5 pimpinan keluarga Ki Ageng Pasek Egel yang bertapa di sana. Ada si Pasek Teraki, Pasek Teguh Timbul, Pasek Katrangan, kemudian Kuningo Batu, dan di tengah nalah Hikri Pasek. Nah, dari sanalah beliau mohon petunjuk sehingga misi beliau untuk membangun desa ini bisa terwujud. Karena memang desa ini dulunya tempat yang angker, yang memang benar-benar punya kekuatan mistis yang tinggi. Luar biasa Pak Makal, luar biasa. Jadi sebenarnya ternyata memang dari segi sejarah pun desa An ini terbangun oleh proses yang memang bukan hanya dinamis kita dengar cerita Pak Makal tadi ya Pak Mangkudira ya, tapi juga bagaimana proses seseorang yang Wikan zaman itu sudah melihat pohon beringin kembar itu dari kerajaan Gel-Gel ya, kemudian mencari tempatnya. Tempat ini ternyata memang memiliki potensi magis ya. Saya memilih magis daripada angker. Angker itu takut kalau magis itu bisa menarik ya. Jadi sehingga potensi dan auranya bisa kita rasakan sampai sekarang. Itu dulu introduction, pendahuluan wawancara saya, ngobrol-ngobrol saya sebenarnya dengan bukan hanya mereka adalah prajuru seperti Pak Mekel dan juga Ketua Pokdarwis, tapi mereka ternyata memang juga dari lama adalah sahabat-sahabat saya yang saya ajak bersama-sama membangun desa wisataan sebagai bagian daripada pengayaan destinasi pariwisata di Kelungkung. Kita akan lanjut lagi setelah saya menikmati kopi dan laklak versi desaan. Kopi asli. Pak Makal ngopi? Iya. Jadi kalau ke sini ya memang harus menikmati ini. Udah tahu. Jadi dilihat tebal laklaknya beda dengan yang dipasarkan. Jadi dia tidak tipis kayak serabi gitu. Ya, maaf, kembung dia. Jadi cetakannya khusus. Itu yang bikin dia nyangluh. Kalau gitaris Gigi Bujane, Dewa Bujane mengatakan nyangluh dia bilang. Nggak tahan. Nyangluh.
setelah menghabiskan greeting dari Desa Wisataan yang memang viewers nggak boleh lewatkan ya, terutama laklaknya mumunya. Kalau kopi banyak ya Pak Diri jenisnya ya. Cappuccino pasti punya ya. Ada. Latte? Ada. Americano? Espresso juga. Espresso juga ada. Double espresso ada. Lanjut dikit ya Pak Mangkel. Sambil ngopi Pak Mangkel silakan. Jadi sebenarnya Desa Wisataan ini di samping secara standar punya potensi budaya layaknya desa wisata lain. Jadi kita katakanlah bagaimana Desa Wisataan ini pasti dia punya temple festival ya enggak? Atau piodalan-piodalan di Pura Kahyangan 3, kemudian kunjungan ke Pura Kahyangan 3. Yakin saya di sini juga ada cooking class ya Pak Dire. Kemudian punya camping ground nggak ya? Ada di Petapan Pak ya? Wih, lengkap banget. Nah, tentu hal yang paling khusus memang kita berbicara tentang Secret Waterfall. Sementara ini Pak Mengkel dan Pak Dire mungkin salah satu menjawab yang paling banyak berkunjung ke Desa Wisataan, wisatawan dari mana ya? Asing apa domestik Pak? Sementara karena situasi ya. Sorry, sebelum pandemi Pak. Oh, banyakan bule. Banyakan bule ya? Ya. Dari mana Pak Dire? Dari Eropa. They are mostly from Europe. Iya. Visiting village of An ya. Wow, amazing. Is there American also coming? American ada. American ada ya? Tapi lebih jarang. Lebih jarang dengan Eropa. Dan apa yang paling disukai untuk dikunjungi kalau wisatawan Eropa ke sini Pak? Mereka lebih suka dengan kehidupan lokal. Kemudian sesuatu yang memang masih alami. Nah itu. Yang paling favorit kemana dia Pak? Apa ke Petapan Pak? Apa trekking? Apa ke waterfall? Apa kemana Pak? Oke, sementara memang ini jadi ikonnya Han Secret Waterfall. Han Secret Waterfall. Bukan hanya untuk Han, tetapi untuk Kelungkung. Karena Pak Dewa ketahui mungkin Kelungkung tidak jadi pilihan untuk tamu-tamu yang mencari air terjun. Ya. Nah kemudian dengan adanya Han Secret Waterfall, mereka mencari, oh ini secret, apa yang secret? Kemudian dari ini sudah dikenal, kemudian merembet lagi. Apa yang ada di desa. Ada yang barangkali Pak Dire lupa. Salah satu dan beberapa tamunya Gede Tur Bali yang bukan orang Eropa, bahkan mengetahui secret An Waterfall ini itu dari media sosial. Mereka lah yang minta kepada kami agar An Secret Waterfall ini dimasukkan dalam itinerary-nya Gede Tur Bali. Dan mereka adalah small group, itu was small group dari Malaysia. Jadi bukan hanya orang Eropa loh yang tahu An Secret Waterfall, keren banget. Pak Mengkel, kira-kira ke depan ini apa yang akan dibangun untuk lebih menyempurnakan dan kesiapan Desa Wisataan Pak Mengkel? Rencana Bapak yang secara singkat saja Pak, seperti apa Pak? Baik, jadi untuk rencana selanjutnya, jadi setelah kami kembangkan An Secret sama Petapan, jelas kami akan fokus lagi 2, yaitu Bukit Batu Kemar dan Pesiraman. Dan kebetulan kami bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Semoga memang betul nanti kami akan dibantu lagi untuk penataan kawasan Pesiraman. Di sana kita akan membangun satu tempat pelukatan yang untuk secretnya ataupun untuk sakralnya ya. Dan yang satu kolam lagi untuk permandian umum. Sehingga nanti itu akan menjadi ikon daripada Desa Wisataan. Itu yang nanti yang 2 itu ya. Yang 2 itu. Ya. Bukit Batu Kembar kan begitu ya. Memang yang disebut dengan 360i ya. Bukan hanya kita duduk di KL Tower kalau di Kuala Lumpur, atau saya lupa namanya, saya di Prancis di kota Paris itu juga ada restoran seperti itu. Kita harus bayarnya 2 juta per orang Pak untuk makan malam saja. Tapi di Bukit Batu Kembar Anda bisa melihat 360 derajat Pak Dire ya, dan memang itu akan menjadi atraksi menarik bukan hanya untuk sunrise trekking karena dia 360, tapi juga sunset trekking ya. Jadi mesti sangat-sangat menarik dan nggak terlalu tinggi ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Enggak terlalu. Sudah tahu Pak berapa? Cuma 10-15 menit jalan dari 10-15 menit dari Petapan Pak, kurang lebih. Dari kakinya. Ya, Dari Ya, kakinya. sudah nyampe di puncak. Ya. Dan ada kemungkinan di situ ada camping ground nggak Pak? Ada. Nah, karena kalau Anda bayangkan nih, menikmati sunrise bisa, menikmati sunset bisa, dan di situ ada camping ground, you shouldn't miss that spot, ya nggak? Nah, yang kedua tentu Pesiraman. Nah, ini juga sangat interesting Pak. Berarti di sana ada sumber air ya Pak ya? Sumber mata air. Dan di situ akan ada kolam renang untuk umum, jadi untuk siapa saja, bukan dalam tujuan untuk ritual, ya nggak? Dan pesiraman yang namanya saja pesiraman memang untuk mesiram, untuk penyucian
barangkali perlinggui di Betari-Betari maupun alat-alat upacara yang disakralkan oleh masyarakat desa wisataan. Namun kaitan dengan pesiraman ini mungkin di rencana Pak Mekel sendiri pasti akan menjadi bagian dari spiritual tourism ya Pak ya. Jadi nanti ada sacrification atau seperti melukat di tampak siring atau barangkali di sebatu. Nah, An juga akan memiliki itu. Viewers, sebelum saya tutup wawancara singkat saya dengan Pak Mekel dan juga Pak Mangkudiris selaku Ketua Pok Darwis. Jadi An adalah salah satu desa wisata yang memang sangat patut Anda kunjungi. An juga desa wisata yang betul-betul memperkaya potensi desa wisata, potensi pariwisata di Kabupaten Kelungkung. Karena jujur saja, sebelum 2010, kalau Anda berbicara Kelungkung itu pasti Semarapura. Di situ ada Kertagosa, Museum Semarajaya, Monumen, dan Puri Kelungkung, kemudian pasar tekstil di sebelahnya. Paling ada Gua Lawah, memang terkenal sudah lama. Namun sekarang desa-desa wisata, termasuk An, akan menghiasi potensi-potensi dan mewarnai atraksi-atraksi wisata di Kabupaten Kelungkung, membuat Kelungkung sebagai sebuah regency di Bali semakin menarik untuk dikunjungi. Kita lanjut nanti untuk explore secret waterfall yang ada di belakang saya. Terima kasih viewers. Memasuki waterfall, secret An waterfall, kita secara niskala alam gaib juga memohon izin, memohon keselamatan kepada yang memiliki area ini dengan memukul kentong. Om Swastiastu. Memang dirahasiakan. Seberapa lama Anda akan sampai di secret An waterfall? Itu seperti Pak Diri sampaikan. Maka dinamakan secret. Maka dari itu tidak ada tanda yang jelas berapa meter lagi Anda akan sampai di air terjun yang indah itu. Saya ada di An Secret Waterfall. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, melewati kanal-kanal, lembah ngarai, sungai yang sangat cantik dan menantang, tiba di waterfall yang memang secret, betul-betul hidden, betul-betul tersembunyi dan rahasia. Dan ini spot fotonya sangat menarik. Jangan lupa kunjungi Desa Wisata An. Sampai jumpa.
viewers, setelah menikmati begitu menantangnya petualangan menuju Unsecret Waterfall, tiba saatnya acara ini kami akhiri untuk kembali ke Secret Warung. Tempat ini sangat menarik. Bang Kudire, terima kasih atas hospitality, diskusi kita yang hangat tentang bagaimana kita menata untuk menjadikan salah satu spot terbaik di Kelungkung ini semakin baik, semakin ramah, semakin aman, dan juga nyaman bagi pengunjungnya. Terima kasih sekali lagi Pak Dire, semoga semakin sukses Desa Wisataan. Anda tertarik? Kunjungi Desa Wisataan. Anda tidak akan pernah menyesal karena foto-foto betul-betul instagenik. Sampai jumpa.